Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini kita akan ngebahas tentang FPB dan KPK, yaitu faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Mungkin untuk materi ini kalian sudah nggak asing lagi, karena pada waktu SD kalian pernah bertemu dengan materi ini dan pernah ngebahasnya juga. Ada beberapa cara yang mungkin sudah kalian kuasai untuk materi FPB dan KPK ini, baik berupa pemfaktorannya, terus menggunakan pohon faktor dengan cara tabel atau tusuk sate. Nah, untuk yang pertama, faktor. Faktor itu adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Di sini saya mempunyai contohnya yaitu angka 10. Faktornya itu berapa aja gitu kan. Artinya 10 ini tuh habis dibagi dengan angka berapa aja supaya menghasilkan faktor. Maka 10 kita coba ya, 10 dibagi 1 habis, karena 10 bagi 1 dapat 10. Berarti 1 itu adalah faktornya. Kemudian 10 dibagi 2 habis kan, karena 10 bagi 2 yaitu 5. Kemudian 10 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa, berarti 3 itu bukan faktor 10. Kemudian 10 dibagi 4 bisa nggak? Tidak ya, berarti 4 bukan faktor dari 10. 10 habis nggak dibagi 5? Habis, maka dapat 2, berarti faktor 5 termasuk faktor dari 10. 10 bisa dibagi 6? Nggak bisa. 10 bisa dibagi 7? Nggak bisa. 10 dibagi 8? Enggak. 10 dibagi 9 juga nggak bisa, dan 10 dibagi 10 bisa. Sehingga faktor dari 10 ini kita dapat 1, 2, 5, dan 10. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai FPB, faktor persekutuan terbesar, yaitu sama seperti halnya KPK, bilangannya bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, ataupun lebih ya. FPB dan KPK ini bisa kalian gunakan untuk menghitungnya, bisa melalui tadi pemfaktoran kalau untuk FPB, sedangkan KPK bisa melalui kelipatan. Cuma kalau melakukan dengan menggunakan pemfaktoran, berarti seperti tadi ya. Nah, kalau untuk yang KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil, artinya di kelipatan dari angka yang awal, bisa 2 bilangan atau 3 bilangan. Nah, ini masih dalam untuk kelipatan ya. Contohnya di sini 5 dan 6. Kelipatan 5 berarti 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Kemudian 6, kelipatan 6 berarti 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Setelah mencari, kalian cari ketemu angka yang sama dan pilih angka yang lebih kecil gitu ya kalau menggunakan kelipatan. Tapi kalau menggunakan pohon faktor atau tusuk sate atau tabel, contohnya seperti ini. Tentukan FPB dan KPK dari 24, 54 dan 90. Di sini ya. Di sini ada 24. 24 dibagi ini ya, 24 dibagi 2 dapat 12. Kemudian 12 dibagi 2 dapat 6. 6 dibagi 2 dapat 3. Lanjut 54 yang ini, 54 dibagi 2 dapat 27. 27 dibagi 3 dapat 9. 9 dibagi 3 dapat 3. Dan yang 90 dibagi 2 dapat 45. 45 dibagi 3 dapat 15. 15 dibagi 3 dapat 5. Sehingga kita buat faktorisasi primanya. 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Dari mana 2 pangkat 3? Di sini 1, 2, 3, maka 2 pangkat 3. Oke, kali 3 yang ini.
Kemudian 54 dapatnya 2 kali 3 pangkat 3. 1, 2, 3. Ya, ini 1, 2, 3. Itu. Kemudian yang 90 2 kali 3 kali 3 kali 5, sehingga faktorisasi primanya 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian yang ditanyakan adalah FPB. FPB-nya, ingat, kalau mau menggunakan cara ini, cari, kalau FPB ya, kelipatan, cari angka yang ketiga-tiganya sama dan pangkatnya yang lebih kecil. Nah, di sini kan 24 punya 2, 2, 2. Ada 2 semua. Kemudian 24, 54, 90 punya angka 3 juga. 3, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2. Untuk mencari FPB, kalian ambil pangkat yang terkecil. Berarti dari 2 pangkat 3 dengan 2 dan 2, berarti pangkat terkecil adalah 2. Ya. Kemudian kalian kali 3 dengan 3 pangkat 3 dengan 3 pangkat 2, yang paling kecil yang mana? Yaitu 3 aja. Berarti FPB-nya 2 kali 3 yaitu 6. Kebalikannya, kalau KPK berarti dia cari angka yang sama, berarti 2 dan 3, tapi pangkatnya yang lebih besar. Dari 2 pangkat 3 dengan 2, berarti ambil yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3 kali 3 kali 3 dengan 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 2, ambil paling besar, berarti 3 pangkat 3. Pangkat 3 berarti sama dengan 2 pangkat 3, yaitu artinya 8 kali 3 pangkat 3 yaitu 27. Ini tinggal kalikan saja ya, hasilnya nanti berapa. Kemudian dikalikan lagi dengan angka 5. Bu, kan 5-nya nggak ada temennya. Iya, kalau KPK walaupun nggak ada temennya atau nggak ada yang sama, dia tetap dikalikan. Berarti hasilnya nanti kalian hitung 8 kali 27 dikali 5. Ini menggunakan pohon faktor. Kalau misalnya mau menggunakan tusuk sate atau cara tabel, silakan ya. Lanjut. Di sini ada dua contoh soal cerita. Yang pertama, Rogu mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dimas setiap 4 hari sekali. Sedangkan Rangga setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, maka pada tanggal berapakah mereka akan mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama lagi? Ingat, pada contoh soal nomor 1 yaitu mengenai waktu, dan ada kata kuncinya adalah bersama-sama. Berarti soal ini mengandung unsur KPK. Ya, jadi kalian mencarinya tentang KPK-nya. Kemudian untuk contoh soal nomor 2, Ibu Rogu memiliki 96 buah rambutan, 48 buah jeruk, dan 72 buah manggis. Buah-buahan tersebut akan dibagi secara rata kepada teman-teman Rogu. Berapakah banyak anak yang mendapatkan buah-buahan tersebut secara rata? Berapa jumlah masing-masing buah yang dibagikan kepada anak-anak tersebut? Di sini ada kalimat atau ada kata kunci secara rata dan masing-masing. Kalau menemukan kalimat seperti ini, berarti ini soal menunjukkan FPB. Seperti itu ya. Nah, yuk kita kerjakan. Oke, yang tadi pertama adalah karena soal nomor 1 yaitu KPK. KPK berarti kalian tulis KPK buat nomor 1.
KPK dari berapa? 6, 4, dan 8. Saya menggunakan tusuk sate ya, atau cara tabel kalau kata anak-anak sekarang. Dibagi 2 ya, saya bagi 2 dulu. Bentar, saya hapus dulu yang ini nomor 1 ya. 6 dibagi 2 dapat 3. Maaf, bentar, saya hapus. 6 dibagi 2 yaitu 3. 4 dibagi 2 dapat 2. 8 dibagi 2 dapat 4. Kalau menggunakan tusuk sate atau cara tabel, kalau ketiga-tiganya, karena ini ada 3 bilangan, habis dibagi dengan angka 2 atau habis dengan angka bilangan prima pertama, maka dibulatkan. Kemudian kita bagi 2 lagi. Kenapa dibagi 2 lagi? Karena masih ada angka yang habis dibagi 2. 3 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, berarti tetap 3. 2 dibagi 2 habis, dapat 1. 4 dibagi 2 dapat 2. Kemudian ini dibuletin nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena 3 nggak habis dibagi 2. Kita panjangin dulu. Kemudian kita bagi berapa lagi? Bagi 2. Ya, kenapa dibagi 2? Masih ada angka yang bisa dibagi 2. 3 bagi 2 nggak bisa, tetap 3. 1 karena sudah 1 berarti 1-nya turun. 2 dibagi 2 dapat 1. Udah, lanjut. Dibagi 3. Ya, terakhir dibagi 3 karena sisa angka yang paling besar adalah angka 3. 3 bagi 3 dapat 1. 1 kalau udah 1 turun ya, 1. Nah, kemudian kita dapat. Ingat, kalau kalian menggunakan pohon faktor atau tusuk sate, untuk angka yang dibulatkan, yang di sini ya, bentar, saya ganti warna. Yang di samping sini, kalau dibulatkan berarti itu menunjukkan angka FPB. Tapi kalau KPK diambil angka semuanya, berarti 2, 2, 2, 3. Berarti KPK-nya yaitu 2 pangkat 3 kali 3. Dari mana 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 pangkat 3 yaitu berarti 8 kali 3 sama dengan 8 kali 3 yaitu 24. Udah selesai belum? Belum. Tadi dikatakan mereka pergi bersama-sama pada tanggal 28 Januari. 28 Januari mereka pergi sama-sama. Nah, kemudian ingat, kapan mereka akan pergi bersama-sama lagi? Berarti kalau Januari itu kan ada 31 hari. Ya, berarti kalian hitung dulu, 31 diambil 28. Berarti masih ada sisa 3 hari. Kemudian, sehingga mereka akan pergi bersama-sama yaitu pada tanggal 24 diambil 3. 24 dari mana? Ini, dari KPK yang ini. 24 diambil 3 yaitu 21. Maka mereka akan pergi bersama-sama yaitu pada tanggal 21 Februari. Gitu ya. Kemudian lanjut untuk yang kedua. Soal nomor 2 tadi tentang buah rambutan, jeruk sama manggis ya. Yaitu ada 96, berarti menggunakan FPB. Ada 96, 48 dan 72.
Sama kita pakai cara tabel. Cara tabel ya, 96 dibagi 2 dapat 48. 48 bagi 2 dapat 24. 72 dibagi 2 dapat 36. Bulat. Ini dibulatkan karena habis ya. Kemudian dibagi 2 lagi. 48 dibagi 2 dapat 24. 24 bagi 2 dapat 12. 36 bagi 2 dapat 18. Ini dibulatkan. Kemudian dibagi 2 lagi. 24 bagi 2 12. 12 bagi 2 24. 18 bagi 2 9. Ini dibulatkan. Kemudian masih panjang. 12 dibagi 2 6. 24 dibagi 2 kok 24, maaf, 12 dibagi 2. Ini ya salah ya, harusnya tadi di sini 6, di sini 6 ya. 6 bagi 2 dapat 3. 9 bagi 2 nggak bisa, 9, maka nggak bisa dibulatkan, dibagi 2. 6 bagi 2 dapat 3. 3 bagi 2 nggak bisa, turun 3. 9 bagi 2 tidak bisa, berarti tetap 9. Kita pindahkan ke sini, ke yang sampingnya, biar kaliannya nggak kagok ya. Kita pindahin dulu. Dapat berapa? 3, 3, 9. 3, 3, 9. Oke, kita lanjutin. Dibagi 3 ya sekarang ya. 3 bagi 3 dapat 1. 3 bagi 3 1. 9 bagi 3 3. Kemudian ini dibulatkan karena habis. 1 turun, 1 turun, berarti terakhir dibagi 3. 3 bagi 3 1. Nah, karena soal ini menggunakan FPB, ambil yang bulatnya aja. Yang bulatnya aja berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3. Berarti FPB-nya adalah FPB sama dengan 2 pangkat 3 kali 3, yaitu 2 pangkat 3 8 kali 3 sama dengan 24. 24 ya. Kemudian FPB-nya 24. Oke, kita lanjut lagi. 24 didapat. Tulis di sini. Kita hitung dulu. Kita tulis biar nggak lupa. FPB 24 berarti. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak buah yang didapat untuk masing-masing anak. Buah rambutan berarti rambutan tadi kan ada 96 ya, maka 96 dibagi 24. 96 dibagi 24 yaitu 4. Kemudian buah jeruk yaitu 28. Tadi ya, awalnya 28 dibagi 24 dapat 2. Berarti rambutan dapat 4 buah, masing-masing di ranjangnya. Jeruk ada 2, kemudian manggis yaitu ada 72 dibagi 24, total 3. Jadi masing-masing di ranjangnya ada 4 rambutan, 2 jeruk, dan 3 manggis. Gitu ya.